Hai guys, ketemu lagi di channel gue. Nah, seperti janji gue sama kalian waktu itu saat Bastian atau suami gue masuk rumah sakit terkena radang otak atau yang disebut dengan encephalitis, gue janji gue akan mau bikin vlog tentang si radang otak ini. So, sekarang gue akan jelasin ke kalian guys, kenapa sih si Bastian atau suami gue ini awal mulanya kena radang otak atau ciri-cirinya seperti apa sampai dia harus dirawat di ICU selama 4 hari, lalu harus dirawat di ruang perawatan biasa selama 2 minggu sampai akhirnya sekarang pemulihannya udah semakin baik dan semakin baik. Nah, gue akan cerita dari awal mulanya seperti apa. Nah, begini ceritanya. Oke, jadi pertama kali dia ngerasain sakit itu tanggal 1 Februari, itu hari Rabu. Dia bilang sama gue, badan aku nggak enak badan. Emang sih beberapa hari sebelum tanggal 1 Februari itu badannya dia nggak enak, dia ngerasa kayak flu atau radang. Standar lah ya orang kecapean, rasanya kayak flu. Nah, jadi hari Rabu tanggal 1 Februari itu akhirnya pulang kantor dia ke dokter. Dia ke dokter ke salah satu rumah sakit di dekat rumah kita. Nah, pada saat dia datang ke dokter itu, ya biasalah diagnosanya flu karena radang. Nah, jadi pada hari Rabu itu dia dikasih obat flu aja. Hari Kamis, hari Jumat dia nggak masuk kerja karena badannya masih nggak enak. Nah, hari Jumat dia bilang sama gue di rumah, aku kok masih nggak enak ya badannya. Nah, akhirnya hari Jumat itu gue bilang sama dia, ya udah kamu ke dokter lagi aja tapi minta antibiotik. Nah, akhirnya hari Jumat itu siang-siang dia pergi sendiri ke salah satu rumah sakit lagi. Dia pergi ke IGD dan ketemu dengan dokter umum. Nah, finally dari hari Jumat itu dia dikasih antibiotik masih dengan diagnosa yang sama, flu dan radang tenggorokan. Dari hari Jumat, hari Sabtu, lalu ke hari Minggu. Nah, hari Minggu dia bilang sama gue, kok aku ngerasa pusing ya. Jadi hari Minggu itu dia merasa vertigo, katanya muter. Nah, pusing banget. Akhirnya gue bilang sama dia, yaudah kita ke rumah sakit lagi deh. Akhirnya kita balik deh ke rumah sakit yang hari Jumat dia datang. Pada saat itu ketemu lagi dengan dokter umum di IGD. Nah, diceklah dia pusingnya seperti apa. Nah, jadi tetap masih dengan sama diagnosanya flu ditambah dengan pusing aja. Akhirnya tetap melanjutkan antibiotik yang dari hari Jumat dia dapat, lalu ditambah sama obat pusing di hari Minggu itu. Nah, terus dia bilang dia nggak bisa tidur sampai akhirnya dia dikasih Xanax di hari Minggu itu buat bisa tidur di Minggu malamnya. Nah, pulang dari rumah sakit hari Minggu itu dia nggak bisa tidur juga, tapi obat juga semua udah diminum, obat pusing, dan masih tetap pusing. Nah, hari Minggu udah pulang dari rumah sakit, dia tidur dengan minum Xanax, tapi masih nggak mempan juga. Nah, hari Senin dia nggak kerja, suami gue nggak kerja hari Senin karena badannya masih nggak enak dan masih pusing. Akhirnya karena hari Senin ini gue kerja, dia di rumah. Nah, gue pulang kerja, badan dia katanya masih tetap nggak enak. Bahkan dia ngelihat gagang pintu itu ada 2 guys. Nah, gue mikir dong, aduh nih kenapa ya dia ya. Waktu hari Minggu kemarin kita ke dokter pun udah cek lab, nggak ada tipes, nggak ada DBD, cuman leukositnya kurang bagus, angkanya sedikit aja katanya. Akhirnya hari Senin, karena dia udah nggak enak banget badannya, kita bawalah dia ke salah satu rumah sakit. Kita bawa ke IGD, dan di situ karena badan dia udah lemes banget, akhirnya dokter yang jaga di IGD bilang, wah bapak harus dirawat nih. Oke, hari Senin tanggal 6 Februari dia harus dirawat. Nah, pada saat mau dirawat pun juga nggak mau dirawat, bahkan masih pengen ngerokok sebelum dipasang infus. Oke. Nah, akhirnya hari Senin itu fix harus dirawat di rumah sakit. Sekitar jam setengah 11 lah kita baru dapat kamar, kita pindah dari IGD masuk ke kamar perawatan. Nah, dari situ dia masih sedikit kuat, bahkan pindah dari bed IGD ke bed di kamar perawatan dia masih bisa turun sendiri walaupun rada-rada sempoyongan karena pusing. Nah, dia masih kuat. Akhirnya bermalamlah kita di tanggal 6 Februari itu di hari Senin. Karena belum ada dokter spesialis di tengah malam, nah akhirnya
dokternya baru datang dong hari Selasa pagi. Nah, pada hari Selasa pagi itu dokter datang dan melihat keadaan suami gue. Nah, pada saat dokternya lihat tanpa hasil cek lab apapun, ya dokternya melihat ciri-ciri awal dia itu hari Selasa katanya pusing, satu badan kesemutan, terus matanya kalau dua-duanya dibuka ngelihat lampu itu pusing dan silau. Jadi ngelihatnya kayak cuma satu mata kayak gini nih. Nah, dengan melihat keadaan suami gue yang kayak gitu, dokter mendiagnosa suami gue kena GBS atau Guillain-Barré syndrome. Kayak gini nih, ya, GBS. Nah, dokter akhirnya manggil gue ke ruang suster untuk menjelaskan GBS itu apa sih. Akhirnya gue datanglah ke ruangan perawat dan dokter saraf suami gue menjelaskan GBS itu adalah imun yang menyerang badan kita sendiri di saat badan kita ini nggak fit. Mungkin di saat kemarin suami gue ngerasa badannya nggak fit pada saat dia flu, masuklah si GBS ini ke badan Bastian. Nah, terus dokter menjelaskan ini harus dimasukkan dengan imun. Jadi ada yang nama obatnya itu Gamaras nih, namanya Gamaras. Nah, obat ini harus diminum selama 5 hari. Dan dosis yang harus dipakai oleh suami gue itu adalah 8 botol untuk 1 hari, which is harus 40 botol. Nah, gue bingung dong, waduh gimana nih, benar nggak nih suami saya kena GBS, dok? Nah, karena dokter bilang kalau kena GBS itu biasanya nggak pusing, tapi kenapa suami gue itu sampai vertigo? Oke, akhirnya di CT scan dulu lah dia sebelum kita agree untuk memasukkan obat Gamaras ini ke badan suami gue. Setelah di CT scan, hasilnya pun otak dia bagus, nggak mengarah ke vertigo. So, suami gue pusingnya itu bukan karena vertigo, kata dokter. Which is ini karena si GBS. Nah, di foto toraks juga paru-parunya bagus, jantungnya pun nggak membengkak. Jadi dokter bilang ini harus segera diantisipasi karena GBS ini menyerang sistem saraf kita. Nah, that's why kenapa suami gue semakin lama kok ngomongnya kayak orang kena stroke. Bener-bener kayak orang kena stroke, badannya kesemutan, ngomongnya udah sedikit rada pelok di hari Selasa siang itu. Nah, terus akhirnya dengan fix diagnosa GBS ini, kita agree untuk pakai Gamaras. Karena untuk menghindari, tadi kata dokter kan menyerang saraf, takutnya mengenai saraf bagian paru-paru, bagian dada depan dia dan belakang dia. Kalau udah sampai kena paru-paru, dia bisa gagal nafas dan jadi sesak nafas, harus masuk ke ICU dan harus juga pakai alat bantu mesin atau pakai ventilator. Yang dimana gue rada trauma dengan kata ICU dan ventilator karena dulu bokap gue 55 hari masuk ICU dan terakhir harus masuk ICU dengan ventilator, dan setelah itu bokap gue udah nggak ada. Nah, jadi gue panik dong. Nah, akhirnya ya udahlah kita agree untuk pakai si Gamaras ini. Yang dimana obat ini mahal sekali, mahal banget. Nah, dan akhirnya hari Selasa malam itu masuklah injection pertama si Gamaras ke badan suami gue jam 10 malam. Selasa malam itu injection pertama. Nah, masuklah 8 botol. Jadi pemakaiannya itu adalah setiap hari di hari yang sama, di jam yang sama, Gamaras ini harus masuk ke badan dia. Nah, di hari Selasa malam memasukkan pertama Gamaras. Nah, udah deh masuk tuh 8 botol ya. Nah, terus kok hari Rabu nggak ada perubahan nih. Rabu pagi bahkan kondisinya dia rada-rada menurun kalau menurut gue ya. Ngomongnya yang tadinya hari Selasa masih kedengeran, terus hari Rabu itu udah mulai rada-rada meraung-raung aja. Udah seperti itu. Gue udah rada-rada susah denger dia ngomong. Bener-bener kayak orang kena stroke. Takut dong gue, aduh suami saya bisa normal lagi atau enggak nih. Nah, akhirnya dokter visit hari Rabu pagi itu. Gue tanya sama dokter, dok kok suami saya nggak ada perubahan sih, udah 8 botol kemarin Gamaras ini masuk. Dokter bilang kan obat ini nggak bisa langsung
membuat badan kita simsalabim ada kadabra, langsung sembuh Bu, dia bilang. Karena ini baru hari pertama dari 5 hari ya Bo, harus masuk GBS. Akhirnya dokter juga bilang karena si GBS ini akan membawa badan kita bener-bener drop banget sampai ke bawah. Nah baru dia akan beranjak naik untuk kondisi yang lebih baik lagi. Which is dokter bilang kita udah menghambat ini dengan si Gamaras. Jadi kita udah berbuat maksimal. Oke. Akhirnya hari Rabu itu berjalanlah dari pagi hingga siang hingga sore. Semakin sore keadaan dia makin memburuk. Dia kejang-kejang ternyata. Yang dimana gue tadinya nggak aware kalau itu kejang. Karena dia kayak orang marah, emosi, nendang-nendang bed, terus tiba-tiba kaku. Nah, gue kan nggak tahu ya, maksudnya anak gue emang pernah step 2 kali dan itu emang keadaannya dia benar-benar kejang. Tapi kalau Bastian itu kejangnya tuh entar diem, entar gerak, entar nendang-nendang. Nah, gue kan bingung antara ini step, ini kejang atau apa. Akhirnya gue tanya sama suster dan dokter jaga. Dan dokter jaga bilang kalau suami ibu gelisah aja katanya. Dan mungkin di sini merasa yang tadinya di usia produktif bisa ngapa-ngapain, kok dengan keadaan seperti ini hanya bisa diem aja, tergeletak, bahkan nggak bisa ngomong. Jadi merasa down suami ibu katanya. Oke, dan katanya suami gue mau ditambah lagi dokter psikiater untuk melihat emosionalnya dia yang kenapa bisa berubah drastis seperti ini. Dan dia dokter jaga ini masih bilang kalau suami gue ini bukan kejang. Oke lah, semakin sore masih seperti itu. Nah terus akhirnya menjelang malam tetap sama seperti itu. Sampai akhirnya hari Rabu malam itu tante gue yang dokter datang jenguk ke rumah sakit. Nah tante gue ini bilang, loh ini kok kayaknya ada yang aneh ya, maksudnya bukan hal yang biasa, dan Bastian itu kejang-kejang katanya. Ini dia spontan loh, dan ini dia capek loh seperti ini katanya. Terus gue bilang sama tante gue, iya Tan, tapi dokter bilang katanya ini bukan kejang, tapi aku juga lama-lama curiga sih, kok keadaannya dia makin lama kayak gini, kayak nggak ada yang nggak beres nih. Nah akhirnya setelah tante gue datang, udah deh akhirnya tante gue pulang. Nah dari hari Rabu sore itu sampai malam, sampai tengah malam, sampai subuh, bahkan sampai pagi, suami gue non-stop kejang seperti itu. Akhirnya pagi-pagi tante gue yang kemarin jenguk itu, yang hari Rabu jenguk, WhatsApp gue, Jess tolong dong videoin yang kejangnya Bastian kayak tadi malam dan kirimin ke tante. Terus gue bilang dong sama tante gue, ya ampun Tan, bahkan sampai pagi ini kejangnya tuh nggak berhenti dari tante pulang tadi malam. Oh my god. Akhirnya gue videoin dong kejangnya si Bastian dan gue kirim ke tante gue. Nanti gue akan share ke kalian, mungkin ada video-videonya dia, kalau yang layak gue kasih lihat, gue akan kasih lihat pada saat dia kejang. Nah terus gue kirim ke tante gue. Nah nggak lama tante gue ngabarin, jadi ternyata tante gue ini kirim ke temennya yang dokter saraf di rumah sakit Medisra. Nah katanya temennya tante gue ini bukan GBS, tapi ini mengarah ke meningitis atau ke radang otak. Jeng, panik lah gue, shock lah gue. Jadi suami saya kenapa dong? Suami saya GBS atau radang otak. Nah di situ gue bingung, gue harus berbuat apa. Akhirnya gue langsung gerak cepat, gue ke ruangan suster dan gue bilang sama suster, sus saya bisa ketemu dokter kapan, karena ada hal penting yang mau saya omongin sama dokter. Terus dia bilang dokternya baru praktek siang Bu. Oh my god, masih siang dan ini baru jam 8:30 pagi. Akhirnya gue bilang, saya ada hal penting banget yang harus saya omongin. Nah akhirnya si suster ini menyambungkan gue dengan dokter by phone. Nah dari by phone, nah terus gue cerita dong sama dokternya, dok suami saya ini dari tadi malam kejang loh. Terus akhirnya gue membuka omongan ke arah dokter ini tentang meningitis atau radang otak. At least dia ada pikiran ke arah sana ya guys. Nah tapi dokter ini masih bilang ini tetap GBS. Dan dia bilang GBS pun bisa mengarah ke meningitis, bisa mengarah ke radang otak, bisa mengakibatkan kelumpuhan kaki juga. Nah yang dimana gue langsung mikir, aduh jadi yang benar suami saya kenapa ini?
Nah, terus nah Rabu malam itu pun kan juga suami gue udah hari kedua pemakaian Gamaras 8 botol lagi. Tapi kenapa hari Kamis itu nggak ada perubahan sama sekali? Nah, akhirnya gue bilang dong sama dokter, tapi tuh suami saya gimana nih dok, nggak ada perubahan kayak gini, bahkan sekarang udah nggak bisa ngomong. Jadi Bastian itu di hari Kamis udah nggak bisa ngomong, udah kaku mulutnya, dia cuma bisa doang. Nah, akhirnya no solution pada saat gue melakukan penelponan dengan dokter saraf suami gue di rumah sakit A ini. Nah, akhirnya gue balik ke kamar sambil melihat suami gue tetap kejang-kejang. Gue sambil googling, gue lihat di internet gejala-gejala ciri-ciri kena meningitis, radang otak atau apalah whatever itu. Dan gejalanya itu hampir sama dengan suami gue. Awalnya itu hanya flu, batuk, pilek, demam, terus mata rasanya silok pada saat melihat lampu, terus juga mual, tapi kalau dia nggak mual sih ya, kejang-kejang, terus mulai bintik ruam merah-merah di badan, bintik-bintik. Nah, pada hari Kamis itu di badannya Bastian itu udah mulai muncul bintik-bintik merah, nggak seperti demam berdarah ya, bener-bener bintik-bintik ruam-ruam, ada di kuping, ada di dada, di punggung, semua ada di tangan. Nah, dari setengah 9 gue googling semua sampai jam 1 siang gue baru bisa ketemu sama dokter sarafnya Bastian, yang dimana dokternya baru mulai praktek. Jadi dokternya nggak visit ke kamar, gue harus nyamperin dia ke poliklinik. Gue samperin dia dan gue kasih lihat videonya Bastian yang kejang dari tadi malam sampai pagi itu. Gue bilang, dokter yakin suami saya nggak cuma GBS dengan melihat kejangnya dia seperti ini. Dia tetap menjelaskan kalau suami ibu kena tetap GBS bla bla bla. Terus gue tanya sama dia, terus bintik-bintik merah yang ada di badan suami saya gimana dok? Nah, terus dokter ini bilang, oke, kita tambah dokter kulit lagi untuk mencari kenapa nih keluar bintik-bintik merah. Oke, ditambah lagi dengan dokter kulit. Nah, akhirnya terus gue tanya lagi dong, ada nggak sih dok tes yang bisa lebih detail lagi kalau suami saya ini kenapa? Akhirnya dokternya mau meng-EEG atau rekam otak suami gue plus cek lab torch. Nah, dalam hati gue, kenapa nggak kemarin-kemarin aja dok? Ya udahlah ya. Akhirnya terus gue juga tanya, kalau kayak gini solusinya gimana? Dia bilang ya kita udah berbuat maksimal mungkin dengan memasukkan Gamaras ataupun imun. Jadi Gamaras itu isinya adalah imun untuk membantu antibodi kita ini jadi lebih baik lagi. Nah, nggak sabar dong gue. Terus mungkin dokternya juga bilang ya kalau misalnya mau ada option lain, mau memindahkan, atau dia kayak udah tahu gitu dari yang gue nelpon, mungkin dia ngobrol sama perawatnya, udah tahu kalau suami gue mau gue pindahin. Nah, terus dia bilang gue jangan kebanyakan dengar orang dan jangan kebanyakan baca internet, nanti jadi pusing sendiri. Ya, gimana ya dok, saya kan manusia awam yang nggak ngerti apa-apa, ya gue harus banyak nanya kemana-mana. Ya jadi rada-rada baper sedikit lah dokternya. Akhirnya dari situ gue memutuskan sepertinya suami gue ini keadaannya berbahaya. Akhirnya gue telepon lagi tante gue. Gue bilang, gue ceritain sama tante gue apa yang udah gue omongin sama si dokter ini. Dan dokter ini tetap kekatan kalau Bastian ini terkena GBS. Akhirnya gue decide untuk memindahkan suami gue dari rumah sakit tersebut ke rumah sakit Medistra, yang dimana tante gue pernah praktek di situ dan teman-temannya masih banyak di situ. Bahkan dokter saraf yang menghandle suami gue pun temennya dia. Akhirnya gue bilang gimana caranya gue mau pindahin suami gue ke rumah sakit Medistra. Tante gue bilang kalau sampai masuk kita pindahin dia ke Medistra, dia harus masuk ICU ya Jess. Oh my god, kenapa dia harus masuk ICU? Separah apakah suami gue sampai masuk ICU? Nah akhirnya kata tante gue ya kalau masuk ICU kan lebih intensif, dokter dan suster-susternya pun akan memantau kita bener-bener. Ya lo tau lah ya bedanya ICU dengan ruang perawatan yang biasa, 24 jam nonstop dimonitoring.
Gue tanya sama tante gue, aduh apakah dia harus pakai alat macam-macam segala macam. Nah, tante gue bilang gak usah khawatir, nanti dilihat dulu kondisinya seperti apa, nanti akan dimonitoring di sana. Oke, akhirnya agree, kita pindahin dia. Gue urus semua administrasi di rumah sakit tersebut, bayar. Nah, tante gue pun prepare, udah ngebooking ICU di rumah sakit Medistra. Tante gue juga udah prepare kirimin ambulans ke rumah sakit ini untuk jemput Bastian. Akhirnya sambil nunggu administrasi, nggak lama ambulansnya datang dari rumah sakit Medistra dengan dokter dan satu perawat, dan gue pun ikut di dalam ambulans tersebut. Hari Kamis tanggal 9 kita pindahin dia ke rumah sakit Medistra jam setengah 5 sore, jam-jamnya macet. Tapi untungnya karena ya ambulans bisa lewat busway, blak. Nah, akhirnya sampailah di rumah sakit Medistra. Pada saat sampai di rumah sakit Medistra, kita nggak langsung masuk ke emergency lagi, tapi kita langsung masuk ke lantai 2 ke ICU-nya rumah sakit Medistra. Nah, pada saat sampai di rumah sakit Medistra dan masuk di ICU, ginilah ceritanya.